Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Oh, bagus. Hadir semua ya. Ya. Untuk hari ini hari Jumat kita belajar mengenai tentang masih tematik, yaitu di tema 7, subtema 2, PB5 dan PB6 untuk kelas 6 hari ini. Oke. Baiklah, sebelum proses pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita menundukkan kepala seraya memohon agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, aman sampai terakhir. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan di dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh ini, ya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menunjang proses pembelajaran, kalian persiapkan dulu peralatan-peralatan pembelajaran kalian seperti buku, pena, buku paket, pensil, dan lain sebagainya. Oke, sudah kamu persiapkan semua anak-anak? Bagus. Ya, sebelum proses pembelajaran dimulai, ada baiknya kita tepuk semangat dulu ya. Ya, agar kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini sampai terakhir. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, tetap semangat. Nah, untuk hari ini kita belajar tema 7 ya. Tema 7, subtema 2, PB 5 dan 6. Ya, masih tentang tema kepemimpinan. Ya, kemudian subtemanya adalah pemimpin idolaku. Ya, jadi minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai tentang kepemimpinan itu, ya. Nah, di sini muatan pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah muatan pembelajaran SBDP. Yang kedua adalah muatan pembelajaran PPKN. Nah, yang ketiga adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti di sini di muatan pembelajaran SBDP kalian nanti akan Bapak kirimkan video-video pembelajarannya, baik itu pembelajaran SBDP, PPKN maupun bahasa Indonesia. Kalian pelajari nanti di sana. Nah, di muatan SBDP ini adalah mengenai tentang kreasi tari, ya. Nanti ada pembahasan mengenai tentang kreasi tari itu apa-apa saja, ya. Komponen-komponen yang terdapat dalam seni tari itu apa saja penunjang-penunjangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah muatan PPKN. Nah, muatan PPKN itu masih tentang penerapan nilai Pancasila kerakyatan. Nah, nilai penerapan Pancasila yaitu tentang kerakyatan, ya. Kemudian yang muatan bahasa Indonesianya, yang ketiganya adalah muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesianya masih tetap mengenai tentang pidato. Nah, nanti kalian akan lihat di sana apa-apa saja komponen penunjang dari langkah-langkah pembuatan pidato itu seperti apa. Oke, paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, nanti Bapak akan kirimkan video pembelajaran kalian. Nah, kalian pelajari video pembelajaran itu, muatan-muatan pembelajaran apa saja yang mencakup di dalam proses pembelajaran yang terdapat di tema 7, subtema 2, PB5 dan PB6. Semoga kalian dapat mempelajari materi yang Bapak kirimkan nanti. Nah, akan Bapak kirim dan Bapak share video pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan tugas seorang pemimpin saja? Pastinya bukan. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan secara bersama-sama agar menjaga keutuhan Indonesia tetap terjaga. Nah, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, itu tugas kita sebagai warga negara. Nah, untuk pembelajaran di tema 7 yaitu kepemimpinan,
Dan subtema 2, pemimpin idolaku. Di sana akan dibahas beberapa materi pembelajaran. Nanti kalian lihat dan perhatikan materinya. Selanjutnya, sebelum proses pembelajaran dimulai, ingat 4M. Pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, jauhi kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, untuk di muatan pertama di pembelajaran tema 7 subtema 2 PB5 ini adalah muatan SBDP. Nah, muatan SBDP di sini akan dibahas mengenai tentang tari kreasi. Adapun juga tujuan dari pembelajaran tari kreasi ini, siswa diminta untuk memahami unsur-unsur penunjang di dalam tari kreasi. Nah, kalian lihat di sana ada tujuan pembelajaran. 4 poin tujuan pembelajarannya, salah satunya adalah mengenai tentang pidato. Nah, di sini ada teks mengenai tentang tari kreasi. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti dalam tarian. Piring diletakkan di atas telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan dari tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerakan di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Itu ya. Nah, pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa-apa saja unsurnya? Yang pertama adalah unsur gerak. Unsur gerak adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerakan ini diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerakan tersebut tergantung dari daerahnya masing-masing, karena setiap daerah itu memiliki gerakan-gerakan tarian yang berbeda. Selanjutnya adalah tata busana. Nah, tata busana itu penunjang sebuah tarian. Kemudian yang ketiga adalah tata rias, juga penunjang sebuah pertunjukan tarian. Nah, yang keempat adalah iringan tarian. Muatan PPKN. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan tonggak utama untuk mencapai tujuan dari sebuah yang dicita-citakan dan menjadikan dasar penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada teks yaitu pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, di sini Bapak meringkas mengenai tentang teks itu adalah seorang siswa yang malas belajar dan kemudian pada waktu itu di kelas diadakan ulangan secara mendadak. Tanpa sadar dia tidak belajar di rumah. Nah, ketika proses ulangan berlangsung, si anak meminta bantuan kepada temannya yang bernama Ida. Namun Ida tidak menggubris apa yang diinginkan oleh temannya itu. Dikarenakan bukan Ida tidak mau membantu, tapi Ida ingin sekali menerapkan kepada temannya agar mempersiapkan diri sebelum ulangan jauh-jauh hari, ya. Karena menurut Ida, memberikan contekan kepada teman itu termasuk korupsi kecil. Nah, jadi Ida adalah seorang pemimpin yang bagus yang berpikir bahwa menyontekkan seseorang itu adalah perbuatan yang sangat tidak bagus. Nah, dari teks yang sudah kalian baca dan yang sudah Bapak sampaikan ringkasannya, kalian buatlah sebanyak-banyaknya pertanyaan mengenai tentang materi tersebut dan kemudian kalian buat pada kolom yang sudah tersedia di materi pembelajaran itu. Selanjutnya adalah yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia di sini masih berkaitan mengenai tentang pidato. Nah, pidatonya sudah beberapa siswa yang mengirim ke Japri. Nah, sudah Bapak memberikan penilaian. Di situ juga tertulis bahwa teks pidato itu harus memuat yang pertama adalah salam pembuka, pendahulu, inti, keterangan lengkap tentang yang disampaikan, penutup, dan salam penutup. Nah, siapa yang menciptakan kita yang berbeda? Nah, apa yang membuat kita berbeda? Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan itu? Nah,
itu semua sudah kita pelajari dan kita pahami. Oke? Mungkin proses pembelajaran ini butuh waktu yang begitu lama, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, selalu berada di rumah. Semoga COVID-19 ini dapat segera berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa, dan mudah-mudahan kita semua dapat kembali sekolah seperti biasanya dan dapat bertatap muka serta akan melakukan suatu proses pembelajaran yang terbaik untuk kedepannya.